Pantesan ya pemirsa anak muda usia produktif pada hashtag kabur aja dulu. Ya gimana Indonesia makin gelap. Sekalinya ada pabrik yang produksi di dalam negeri dengan PMA sudah berkualitas sesuai dengan prosedur dan juga regulasi. Menjadi penyedia lapangan kerja seperti yang sudah disebutkan. Bukannya dipelihara, bukannya dikasih insentif, bukannya dilindungi pasarnya. Malah dibiarkan dengan bersaing dengan produk-produk impor yang harganya sudah nggak masuk logika. Kita sudah belajar dari kasus Sanken Indonesia yang siapa yang nggak tahu Sanken Indonesia yang akhirnya memutuskan untuk menutup pabriknya dan seperti yang sudah dimention tadi akhirnya berujung kepada PHK. Selain dari Sanken sendiri ada juga informasi bahwa salah satu pabrik penghasil atau yang memproduksi bulu mata palsu juga ditutup dan akhirnya berefek kepada PHK terhadap 2.000 orang karyawan. Ini kan semua sektor padat karya yang seharusnya idealnya menjadi tulang punggung pertumbuhan perekonomian Indonesia kalau akhirnya Indonesia mau menjadi negara maju. Kenapa akhirnya malah industri ini yang istilahnya dibiarkan begitu? Nampaknya pemerintah pada saat ini sedang fokus terhadap sumber daya alam lagi. Ya mungkin memang lewat hilirisasi tapi fokusnya produknya ke sumber daya alam lagi. Mungkin tanggapannya, silakan Kang Hendra. Ya, terima kasih Dina. Jadi terkait kabarnya akan tutupnya pabrik Sanken ini memang tentu mengejutkan ya. Di tengah data-data statistik itu pertumbuhan industri elektronik Indonesia itu di atas 6% ya. Artinya di atas ekonomi Indonesia. Nah ini tentu sebuah catatan penting karena industri ini bisa dibilang strategis sih. Jadi karena menyangkut masalah komponen-komponen elektronik yang selama ini kita memang banyak diimpor ya. Apalagi dengan adanya alasannya itu karena akan dialihkan ke Jepang untuk memproduksi semikonduktor, itu saya pikir sebuah pukulan yang berat karena harusnya itu jadi peluang bagi Indonesia ketika memang Jepang atau prinsipalnya ingin mengalihkan ke produksi semikonduktor, harus bisa ditarik di Indonesia, dipertahankan di Indonesia. Betul. Karena selama ini kita importer semikonduktor terbesar juga gitu loh. Nah ini yang perlu saya pikir pemerintah perlu masih ada waktu untuk kalau bisa di lobby-lobby lah ya, misalnya mempertahankan gimana supaya perusahaan multinasional itu jangan sampai hengkang lah dari Indonesia gitu. Nah iya itu berarti bisa dikatakan bahwa dari kasus ini kita belajar atau kita bisa mengatakan bahwa pemerintah masih belum berhasil atau gagal untuk membuat lingkungan yang friendly atau berpihak kepada investasi asing. Karena ini kan dari Sanken Indonesia ini kan sistemnya PMA begitu. Yang akhirnya kembali ke negaranya lagi. Artinya ya itu tadi pemerintah masih belum berhasil untuk membuat regulasi yang berpihak kepada investasi asing. Mungkin boleh tanggapannya. Iya, sebenarnya kemarin itu yang pas berita ini muncul kita agak di redaksi juga lumayan ramai tuh. Maksudnya ramai dalam arti namanya Sanken, terus udah ada beberapa media yang masukin produk-produk Sanken kayak dispenser dan lain-lain. Kita juga ini bener nggak ya Sanken yang ini, dan ternyata dua Sanken yang berbeda ya. Sanken apa namanya Argadwija tadi ya. Sanken elektrik ini ternyata perusahaannya lumayan gede di bidang semikonduktor. Dia juga ada, kemarin di usut-usut ada yang dia punya investasi juga di Amerika, dia juga punya perusahaan produksi chip di Amerika. Dan kalau dilihat dari profil di bursa Jepangnya dia sebenarnya ada dua bisnis. Yang pertama itu semikonduktor, yang kedua itu power supply. Berarti yang di Indonesia itu bisnis keduanya dia. Kalau yang dibilang sama Dirjen Kemenperin itu artinya ya mungkin dia akan nggak mau lagi produksi power supply. Dia akan fokus di semikonduktor tadi. Semikonduktor tuh jangan berpikir cuma chip ya. Semikonduktor kan sebenarnya IC, integrated circuit yang kayak papan sirkuit itu atau LED itu semikonduktor, dioda itu pokoknya ya tapi masih produk N-nya itu masih tetap elektronik home appliance. Iya, jadi segala macamอย่างitu basisnya itu ya semikonduktor itu. Jadi dia pabrik komponennya. Yang butuh semikonduktor. Iya, artinya si Sanken ini harusnya dia mensuplai ke industri produsen elektronik dan ke luar negeri juga sih untuk power supply-nya itu. Nah, tapi kan disebutkan di pemberitaan cnbcindonesia.com bahwa akhirnya keputusan untuk PT Sanken Indonesia yang akhirnya melakukan PHK ini atau menghentikan produksinya ini
Backgroundnya adalah karena utilitasnya hanya beroperasi 14% saja di tahun 2023 hingga tahun 2024. Salah satu alasannya adalah karena menurunnya daya beli masyarakat dimension demikian. Gitu. Berarti kan kita nggak bisa bohong bahwa ya itu tadi pemerintah masih belum bisa melindungi mekanisme pasar berkaitan dengan manufaktur yang akhirnya berakhir pada PHK. Mungkin boleh tanggapannya, apakah ini artinya ada potensi PMI manufaktur kita mungkin di bulan depan akan terkontraksi kembali, mengingat terakhir itu kalau tidak salah masih di level, meskipun sudah tidak terkontraksi, kalau tidak salah hanya di level 50-an. Iya, tentu pasti akan berdampak ya, apalagi kan ini industri yang punya kontribusi yang besar terhadap PDB ya, karena industri elektronik itu kan hampir mungkin berkontribusi hampir 6% ya dari manufaktur PDB. Nah ini yang harusnya sebenarnya kan 20% kalau mau menjadi negara yang itu lepas dari totalnya, tapi memang kita termasuk yang masih rendah lah dibanding negara-negara lain, termasuk dengan Vietnam. Nah tapi saya ingin ngasih pandangan bahwa dengan adanya Sanken tutup di Indonesia, itu artinya kan dia menutup proses produksi industri yang high tech ya, atau minimal perantara lah, middle gitu. Sedangkan yang Sanken yang lain ya, yang lebih fokus produksi rumah tangga, alat rumah tangga seperti kipas angin atau yang lain itu kan termasuk teknologi yang masih rendah lah ya. Assembling. Sayang sekali harusnya sudah bisa ditingkatin ke teknologi lebih tinggi. Jadi semikonduktor, kenapa harus yang dipertahankan masih yang industri yang masih teknologi rendah. Sebuah kemunduran begitu. Sebuah kemunduran itu sebenarnya. Nah, itu saya pikir ini catatan penting buat pemerintah. Jangan sampai fokus ke program-program yang mungkin sekarang jadi janji kampanye, tapi ingat industri itu adalah simbol buat untuk bukan hanya tenaga kerja, tapi bagaimana menopang ekonomi juga gitu. Dan itu juga kan dengan dia 40% di dalam negeri, sisanya diekspor, tadi artinya berarti kita udah termasuk dalam rantai pasok global kan. Iya. Artinya kita kehilangan satu lagi yang komponen rantai pasok global. Kalau ingat yang dulu pohon industri ya. Iya, kabar yang soal iPhone kan salah satu yang komentar dari Apple kan kita nggak ada ekosistemnya belum. Ekosistemnya nggak ada gitu. Artinya ada jadi ya sebenarnya istilahnya pemerintah yang lagi gencar hilirisasi di sektor paling hulu, jangan yang dihilir benerannya ini dilupakan gitu. Iya, itu saya setuju. Mungkin kita akan melihat begitu ya komentar dari netizen, karena dari CNBC Indonesia juga sudah memberitakan berkaitan dengan isu terkait dengan PHK dan juga penutupan produksi produk semikonduktor dari PT Sanken Indonesia sejak kemarin. Ini sudah ada beberapa komentar dari warganet, kita bacakan beberapa yang sudah kita kurasikan, di mana yang pertama adalah dari Dani Arsenio, pabrik Sanken tempat aku waktu SMK diterima magang selama 1 tahun sekitar tahun 2017 hingga 2018. Padahal bagus hasil produknya. Terima kasih untuk para pekerja senior yang ada di sana atas ilmu dan pengalamannya. Semoga yang terkena PHK diberikan pekerjaan segera dan rezeki. Salam buat para senior. Nah itu tadi kita tahu begitu Sanken sudah beroperasi cukup lama. Bahkan mantan karyawannya mengakui bahwa produksinya cukup baik, berkesan begitu bagi para tenaga kerja, dan akhirnya ditutup. Ini sangat disayangkan. Mungkin boleh tanggapannya, kalau dengan kondisi seperti ini kan mungkin ini hanya satu pabrik begitu ya, tapi kan ini bisa menjadi salah satu tanda-tanda bahwa memang kondisi ekonomi kita secara fundamental sedang tidak baik-baik saja. Jadi dari globalnya tidak positif, kita tahu chaos lah di global ini, lagi perang dagang apa segala macam, nggak perlu kita sebutkan, sangat banyak begitu. Tapi di dalam negeri juga kita nggak kuat, tutup juga akhirnya pabrik sekuat Sanken, meskipun ini memang produknya produk semikonduktor yang bukan home appliance, bukan line utamanya ya, tapi tetap saja. Tambah lagi ada satu lagi pabrik bulu mata juga tutup. Bulu mata itu konsumsinya di Indonesia tidak perlu dipertanyakan begitu kan. Ekspor masih besar. Ya, tapi akhirnya tutup juga begitu. PHK 2.000 orang. Apakah ini menandakan bahwa bisa dikatakan tidak mungkin kita menyentuh pertumbuhan ekonomi 8%. Bahkan ada yang menyebutkan kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi kita di bawah 5%. Mungkin tanggapannya, siapa yang mau menanggapi? Silakan. Ya, jadi terkait dengan industri elektronik itu dari sisi pertumbuhan memang tinggi ya, 6% lebih gitu. Cuma secara utilisasi atau kapasitas terpasang itu hanya 50%. Dan itu mungkin hanya didominasi oleh industri ponsel ya, yang memang sekarang lagi sedang booming gitu. Karena memang secara kita akui memang bagus ya dengan adanya program lokalisasi TKDN handphone, ponsel di Indonesia, itu cukup mengangkat industri elektronika. Cuma akhirnya industri yang lain ini yang perlu harus jadi perhatian juga, jangan hanya bergantung dengan
industri elektronika ponsel gitu. Jadi kalau secara faktanya memang utilisasinya baru 50%, itu masih jauh lah untuk gimana supaya industri bisa bertahan hidup itu masih sulit gitu. Ya, dan industri elektronik itu karena mungkin dia paling high tech ya. Artinya kita harus juga sadar perubahannya sangat cepat gitu. Jangan sampai misalnya kita udah ada kuat di salah satu produk, kita lupa sama produk itu paling bertahannya nggak bakal 10 tahun, nggak bakal 10 tahun 20 tahun, pasti akan ada produk baru lagi. Karena kalau kita ingat mungkin 10 tahun 20 tahun yang lalu kayaknya industri elektronik Indonesia lumayan gede ya. Ada beberapa merek besar, terus waktu itu kan asosiasinya juga lumayan besar ya Pak Kang Hendra ya. Lumayan aktif, cerita di industri juga lumayan aktif. Intinya ya artinya ya ini perubahan ya, jangan sampai ketinggalan zaman ya. Bahkan lampu pun, ingat lampu dulu kita kuat banget ya, lampu CFL ya. Lampu hemat energi? Iya, lampu CFL yang dulu, lampu yang panjang gitu kan. Semuanya udah dalam negeri, tiba-tiba muncul lampu LED, kita nggak punya satu teknologi pun. Ini sih sebenarnya yang tadi balik lagi ke soal kekuatan pohon industrinya dan industri masa depannya jangan dilupakan. Oke. Seringkali negara kita kalau kita bicara dari sektor manufaktur sering dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, yaitu salah satunya yang sedang berjaya Vietnam. Gitu. Dikatakan bahwa Vietnam ini punya sejumlah strategi yang agak berbeda dari Indonesia, tapi yang berhasil, yang akhirnya membawa negara tersebut pertumbuhan ekonomi cukup baik, yaitu di level 6,5% hingga 7%. Jadi realistis pada saat mereka memasang target 8%, berbeda dengan kita yang kok kayaknya nampaknya makin jauh, dan dengan salah satu kasus ini jadinya makin tidak realistis begitu. Mungkin pertanyaan saya sebenarnya posisi Indonesia bersaing dengan negara yang setara dengan kita, Vietnam, seperti apa sih berkaitan dengan untuk menarik investasi atau PMA masuk berkaitan dengan sektor manufaktur ya. Kita nggak bicara berkaitan dengan sektor lain, tapi berkaitan dengan manufaktur, mengingat seharusnya manufaktur yang menjadi tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi terkait dengan industri elektronika atau secara umum, bahwa memang industri itu tidak hanya ada faktor gimana ekosistem di sebuah negara itu mendukung sebuah industri, tapi juga ada faktor geopolitik. Bagaimana Vietnam itu diuntungkan dengan adanya dulu perang dagang Trump ya, di periode awal. Ketika produk-produk Cina itu nggak bisa dijual ke Amerika, akhirnya ada relokasi ya pabrik ke Vietnam. Belum lagi juga beberapa sebelumnya mereka juga sangat ramah sama investasi. Bahkan seperti produk elektronik seperti Samsung itu sudah banyak bangun pabrik di sana kan. Nah itulah kita memang cukup tertinggal lah dengan Vietnam dalam urusan masalah ekosistem investasi, kemudian investasi, termasuk juga masalah geopolitik juga sih gitu sih. Oke, baik. Apple juga kalau tidak salah akhirnya memutuskan untuk masuknya ke Vietnam. Iya, ada pabrik di Vietnam dan India. Tapi satu hal yang soal ini kebetulan ini PMI mungkin Jepang kan. Katanya kan investor Jepang cenderung sabar ya. Artinya dengan kondisi seperti apapun, kalau ada dari komitmen dari pemerintah mereka sabar, terima aja, cost-nya kita bayar aja. Mungkin karakter investor dari negara lain, terutama Cina, nggak akan sesabar investor Jepang mungkin. Ya ini Sanken udah dari tahun 97, mungkin mereka terima-terima aja kalau misalnya, wah nanti harus ada pekerja lokal, maksudnya pekerja lokal istilahnya yang orang sekitar. Ya tadi juga serikat buruh, atau misalnya kondisinya agak kayak gimana, kondisinya agak sulit nih, nggak apa-apa lah kita udah komitmen gitu. Dan artinya semakin kesini kita harus bersaing dengan negara yang lebih ngasih lebih banyak hal, dan udah nggak ada lagi tarif. Pasar Indonesia besar, dia bisa produksi di Singapura, Thailand, Vietnam. Dilempar ke Indonesia. Iya, kita dulu pernah sempat ketiban pulung juga, ketiban untung kan, yang waktu banjir di Thailand. Yang otomotif semua pada pindah ke sini ya, karena sebenarnya mereka bisa geser kemana aja sekarang, relatif lebih simpel ya. Itu yang harus disadari oleh regulator dan semua pelaku bisnis kayaknya di Indonesia. Oke, kita lihat ke komentar netizen selanjutnya ya. Berkaitan dengan tutupnya pabrik semikonduktor di Sanken Indonesia, yaitu dari @XQN_Pro, Pioneer Corporation dalam kurung yang punya Sanken, kayaknya menarik juga buka pabrik di Vietnam. Nah itu tadi ya berkaitan dengan positioning Indonesia bersaing dengan beberapa negara tetangga lainnya. Lalu kalau sudah seperti ini, boleh nggak sih, saya mungkin mewakili netizen ya yang pada saat ini sedang lagi ramai memunculkan hashtag
atau tagar kabur aja dulu dan juga Indonesia gelap, kan ini kan juga berkaitan begitu dengan ketersediaan tenaga kerja. Salah satu tuntutan yang disampaikan di dalam hashtag Indonesia gelap yaitu berkaitan dengan tenaga kerja. Kalau boleh saya opini atau memberikan sedikit cerita, saya punya teman yang lulusan S2, salah satu beasiswa yang disediakan oleh negara, kita semua tahu, yang akhirnya kembali ke Indonesia dan pada saat ini menganggur. Jadi jangankan lulusan SMK, SMA gitu. S2 aja balik ke Indonesia bingung mau kerja apa. Jadi bagaimana nih ke depannya? Apakah pertumbuhan ekonomi 8% realistis atau tidak? Mungkin boleh Kang Hendra. Ya, jadi misalnya dalam 2 kasus tadi ya, pabrik Sanken dan tadi apa rambut palsu ya. Itu bulu ada mata palsu. Bulu mata palsu. Itu ada 2.000 lebih Orang pekerja di PHK. Artinya itu akan berpendidikan rendah. Iya, itu kan dilarikan kemana gitu kan. Nah itu juga nanti akan ngaruh ke pendapatan mereka, ngaruh ke konsumsi mereka, daya beli. Ini nyambung ke Multiplier effect di sekitar pabrik. Iya. Belum ini ada beberapa mungkin pabrik yang tidak melaporkan, kita nggak tahu juga. Iya. Itu pasti akan berantai itu dampaknya gitu. Jadi saya pikir ini sebuah catatan penting buat pemerintah. Tolong jangan lalai lah, ini diperhatikan gitu. Oke. Selain program-program yang strategis yang lainnya gitu. Ya, mungkin karena Mas Demis tadi sudah memberikan perspektif dari perspektif teknologi dan juga persaingan kita ke Indonesia, saya mau minta dari Kang Hendra mewakili redaksi CNBC Indonesia. Langsung saja, dengan kasus seperti ini, apakah redaksi CNBC Indonesia melihat pertumbuhan 8% realistis atau tidak untuk dicapai di masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto? Iya, kalau secara fundamental ekonomi Indonesia itu ditopang oleh konsumsi masyarakat. Nah, kalau seandainya pekerjaan itu tidak tercipta atau bahkan berkurang, pasti akan otomatis akan berdampak lah gitu sih. Dan itu saya pikir akan berat juga 8%. Oke, baik. Ya, media bisnis harus optimistis ya kok. Kang Hendra ya, media bisnis harus selalu optimistis. Iya, tapi justru ini penting lah buat mengingatkan lagi pemerintah bahwa kita, ini PHK ini kan sudah terjadi beberapa tahun lalu kan, ini harus segera diatasi lah.